أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kita buka majlis dengan baca Al-Fatihah sama-sama majlis Al-Quran kita فاتحة الله يفتح لنا قلوبنا ويشفي صدورنا وييسر أمورنا ويحقق لنا رجاءنا ودعاءنا لما فيه الخير في دنيانا وآخرتنا وأن الله يفتح لنا كل فتوح المنون وييسر لنا كل العسير ويحقق لنا كل الرجاء ودعاء بحق القرآن العظيم وبحق المصطفى سيد المرسلين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mari kita sama-sama baca dengarkan ayat Al-Quran dari surah Al-Imran ayat ke-31 dan 32 juz ketiga surah Al-Imran, dua potong ayat dari surah Al-Imran. Kita coba bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ala jamaah yang dimuliakan Allah. Menjadi seorang muslim bukan serta-merta langsung bisa mencintai Allah. Menjadi seorang muslim bukan serta-merta langsung bisa dicintai Allah. Bab masuk Islam ini satu bab pintu. Setelah pintu ada tempat lagi yang harus dikelola. Dan tempat itu bertahap-tahap. Jadi ada ruangan. Pintu masuknya Islam. Kuncinya ada di Islam. Tapi setelah dibuka pintu, ada pintu lagi. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim bukan serta-merta langsung bisa dicintai Allah dan langsung bisa mencintai Allah. Dan Allah tegaskan itu. Masih butuh proses. Kalaulah menjadi seorang muslim itu langsung dicintain Allah, kalau andai kata, dan langsung dicintain Allah, mencintai Allah, maka orang Islam itu tidak masuk neraka. Tapi fakta dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menyatakan bahwa orang Islam banyak masuk neraka. Berarti ada peningkatan ulang, nambahan, supaya bisa selamat dari neraka. Karena Allah tidak mungkin memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Tidak mungkin. Terus kenapa orang Islam masuk neraka? Ya karena tidak semuanya dicintai Allah. Dan tidak semuanya juga mencintai Allah. Bahkan malah ada yang memusuhin Allah. Bukan tidak mencintai saja, malah memusuhi Allah.
Memusuhin Allah dalam bentuk apa? Memusuhin ajarannya, memusuhin nilai-nilai yang diajarkannya, memusuhin kitabnya, memusuhin rasulnya, memusuhin undang-undangnya, aturan syariatnya, memusuhin, banyak memusuhin. Tapi dia muslim. Dia muslim. Yang merusak Islam dari dalam Islam itu adalah orang Islam. Yang merusak Islam dari luar Islamnya orang non-muslim. Tapi yang merusak Islam di dalam Islam banyak. Apakah masuk surga kalau dia merusak Islam dalam Islam? Apakah dia tidak menjadi orang yang dibenci, dimurkai Allah? Atau dicintai Allah? Ini hal yang kita lihat dalam Al-Quran, ayat surah Al-Imran. Ada cara untuk kamu mencintai Allah dan ada cara untuk kamu dicintai Allah. Kalau kamu sudah dicintai Allah, sudah selesai dah, aman dah hidup dunia akhirat. Kalau kamu sudah tidak dicintai Allah, dah celaka dah kamu dunia dan akhirat. Allah sebutkan kul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka ya Muhammad, pada umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau jika mereka itu cinta benar, tuhibbunallah, pada Allah, cinta benar kepada Allah. Kalau cinta, berarti ada kemungkinan tidak cinta. Bisa cinta, bisa tidak cinta. Tapi kalau cinta, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kamu cinta kepada Allah. Katakanlah. Kul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta ke Allah. Ada syarat, kata Allah. Ada syarat. Apa syaratnya? Fattabi'uni. Kamu harus ikut arahan aku. Arahan aku siapa? Arahan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Allah tak suruh ikutin arahan Allah langsung? Kan bisa saja Allah bilang, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'ullah. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, maka ikutin arahan Allah. Allah tak sebut. Mana sebaliknya Allah bilang, fattabi'uni, ikutin arahan aku Muhammad SAW. Karena arahan Allah pindahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kamu ngikutin arahan Muhammad, kamu akan ikut arahan Allah. Allah salurkan arahan-arahannya kepada sosok seorang Nabi, nama Muhammad SAW. Dan penyalurannya itu ada di dalam kitab suci tersebut. Penjabarannya ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dua-duanya tidak bisa dipisah. Artinya kita mengikut Muhammad. Macam mana bisa ngikutin Muhammad kalau tidak tahu siapa Muhammad? Macam mana mengikuti Muhammad kalau tidak kenal pribadi Muhammad? Macam mana mengikuti Muhammad kalau tidak kenal sunnah-sunnah Muhammad SAW? Macam mana mengikuti Muhammad kalau tidak pernah tahu tentang isi ajaran Nabi Muhammad? Macam mana? Semua yang ada dalam kehidupan tentang Islam adanya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah arahkan kita seperti itu. Kamu cinta kepada aku. Kamu cinta pada aku, Tuhan kamu. Kamu lihat Muhammad SAW. Apa yang bilang Muhammad? Apa yang disampaikan Muhammad? Apa yang diarahkan Muhammad? Dan kamu adalah bagian dari umat Muhammad. Muhammad tidak bicara apa kata dia. Muhammad bicara apa kata aku. Sebagai Tuhan, Allah. Muhammad bicara apa kata aku. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak ngomong, dia tidak bicara apapun kecuali apa yang aku bicarakan. Apa yang aku bicarakan itulah pembicaraan Muhammad. Apa yang dibicarakan Muhammad itulah yang aku bicarakan. Hanya bedanya satu namanya ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari Fatihah sampai An-Nas, yang satu lagi namanya sunnah Nabi. Ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya kita pegang itu. Kalau kita mau masuk dalam area cintanya Allah. Kalau cuma mau masuk menjadi orang Islam, gampang. Tidak sulit. Cukup masuk jadi orang Islam, sudah selesai dah. Tidak sholat, masih dinamakan Muslim. Tidak pergi haji, masih dinamakan Muslim. Masih. Tidak keluar zakat, masih dinamakan Muslim. Asal jangan ngingkari. Asal jangan ngingkarin sholat, asal jangan ngingkarin zakat, asal jangan ngingkarin puasa, asal jangan ngingkarin haji. Kamu masih Muslim, walau tidak sholat, walau tidak puasa, walau tidak zakat. Asal kamu jangan ingkari. Muslim kok. Tidak usah sholat, tidak apa-apa, katanya. Ya, asal jangan ingkarin, kamu tetap Muslim. Begitu kamu ingkarin, kamu keluar dari Islam. Masuk Islam, selesai.
Bab Islam gampang. Ketika kamu dapat hidayat, kamu masuk Islam. Kadang-kadang bahkan lebih gampang lagi. Kamu tidak perlu dapat hidayat mak bapak kamu Muslim, kamu jadi Islam. Kamu jadi Muslim. Gampang. Kalau orang tua kamu, nenek moyang kamu Muslim, biasanya kamu Muslim. Walau kamu tidak sholat dari kecil sampai mati. Walau tidak sholat. Dari kecil sampai mati tidak sholat. Orang tua kamu Muslim. Gampang. Yang butuh hidayat, kadang-kadang yang butuh hidayat untuk masuk Islam itu adalah orang di luar Islam. Butuh hidayat untuk digiring untuk jadi orang Islam. Tapi kita, nenek moyang kita Muslim, bapak kita Islam, lingkungan kita Islam, dengan sendiri jadi orang Islam. Simple, gampang. Tapi apa dengan serta-merta masuk dalam koridor cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul? Dicintain Allah, dicintain Rasul? Belum. Belum. Ada langkah berikutnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kamu ikutin aku. Kamu ikutin aturan aku. Kamu ikutin arahan aku. Kamu ikutin jejak langkah aku. Dan jejak langkah aku dari awal kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Itu jejak langkah aku. Dari awal kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Itu jejak langkah aku. Untuk dirimu, untuk lingkunganmu, untuk semuanya. Ada jejak langkah aku untuk kamu bisa ikutin. Dan terlalu luas. Makanya ketika Rasulullah SAW menampilkan dirinya sebagai manusia sempurna, tidak aneh. Karena semua yang berkaitan dalam kehidupan dunia ini ada pada diri dia. Dan dirinya yang sempurna. Makanya hidupnya baik semua. Negerinya baik, umatnya baik, sahabatnya baik, keluarganya baik, semuanya baik. Lingkungannya baik. Karena dia menampilkan kesempurnaan dalam hidup di atas muka bumi ini. Kita ketika ikut jejak Nabi Muhammad, kita membangun kesempurnaan dalam hidup itu. Hidup dalam diri kita, hidup dalam keluarga kita, hidup dalam lingkungan masyarakat kita, hidup dalam bernegeri dan bernegara kita. Baik semua. Kalau kena, betul kita ikut pada Nabi. Tidak ada masalah. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada keserakahan. Tidak ada kezaliman. Tidak ada. Semuanya penuh dengan kesempurnaan. Fattabi'uni. Karena itu butuh ikut Nabi. Melihat Nabi Muhammad SAW bukan dalam sosok hal-hal yang kecil saja. Bukan dalam sosok-sosok urusan ibadah dia saja. Melihat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad dalam sosok kehidupan yang luas. Yang dia tampilkan sepanjang 63 tahun umurnya. Itu yang kita harus lihat dari diri Rasulullah. Apa yang kita tahu dari diri Rasulullah? Saat dia masih kecil, remaja. Ketika dia diangkat menjadi Rasul. Ketika dia jadi pemimpin, ketika dia jadi bapak di rumah tangga, ketika dia jadi pemimpin perang sebagai negara, apa yang kita lihat dari Rasulullah SAW? Dan kemungkinan besar memang kita tidak tahu. Dan itulah contoh. Padahal contohnya itulah yang paling sempurna. Dan Allah tegaskan. Allah tegaskan dengan kesempurnaan diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tegaskan dalam diri Rasulullah untuk kalian itu contoh yang paling sempurna. Ada yang lebih contoh yang lebih sempurna dari itu? Tidak ada. Tidak ada. Cuma dari Rasulullah. Karena lakum fi Rasulillah uswah. Contoh pada diri Muhammad itu untuk kamu. Contoh yang paling baik dalam hidupmu. Kalau kamu ikutin contohnya, kamu tidak ada masalah. Dan manapun kamu hidup, dimanapun kamu hidup, tidak ada masalah. Dan kamu tidak membuat masalah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lalu apa implikasi positifnya ketika kita ngikut Nabi? Apa yang diarahkan Nabi? Apa implikasi positifnya? Dampak positifnya, Allah bilang, aku cinta kamu. Yuhibbukumullah, aku cinta kamu. Kamu buat cintamu kepada aku, lewat taat kepada Rasul, aku cinta kamu. Tidak usah kamu mengharap cinta dari aku, kamu ikutin aja Nabi Muhammad. Allah akan cinta kamu. Kamu ikutin aja arahan, kamu ikutin aja aturan dia. Aku pasti cinta kamu. Yuhibbukumullah. Dan aku jadikan kamu cintaan aku. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah cinta kepada kita, ma'asyiral muslimin, apa yang kita dapat? Andaikan Allah sudah cinta, bukan andaikan kita sudah jadi muslim, bukan. Ya, saya bilang lagi, yang jadi muslim banyak jadi musuh Allah. Yang jadi muslim banyak yang mendatangkan murka Allah. Yang jadi muslim banyak yang memusuhin Allah dan Rasulnya. Banyak musuhin kitab sucinya. Banyak musuhin syariat Allah. Banyak. Tapi bagaimana kalau kita sudah dicintain Allah? Andaikan kita sudah dicintain Allah dengan cara tadi. Ikutin Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, ada baiknya, ada positifnya.
Satu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u wa basarahu alladhi yabsar bih. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yasma'u bih wa rijluhu alladhi yamshi bih. Kalau benar kita ini sudah dicintain Allah, andaikan. Ini semua pakai andai-andai. Karena memang belum realita dalam hidup kita ya. Kita tidak sempurna dalam menjalani agama kita ini, jujur saja. Kalau kita menganggap diri kita sempurna, nggak benar, nggak mungkin yang kita lihat dalam kehidupan ini berantakan kayak gini. Kita itu tidak sempurna membangun keagamaan kita, makanya hidup kita berantakan. Dari berbagai sisi berantakan. Apa saja berantakan. Lihat kata Rasulullah, andaikan kamu dicintain oleh Allah. Andaikan kamu dicintain oleh Allah. Allah dalam hadis qudsi bilang, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Maksudnya apa? Maksudnya telinganya itu dijaga oleh Allah. Kalau dia dengar yang baik-baik saja. Tidak yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dia tidak dengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bih. Aku adalah matanya yang dia melihat. Artinya matanya Allah akan jagakan dari pandangan-pandangan yang jelek. Semua yang dia lihatnya adalah sesuatu yang diridhai Allah. Semua yang dia lihatnya sesuatu yang menyenangkan Allah. Wa kuntu rijlahu, aku akan menjadi kakinya di mana dia melangkah. Kakinya dimanapun dia melangkah, kakinya melangkah yang baik-baik. Yang positif-positif. Tangannya kalau bergerak, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang baik-baik. Mulutnya kalau bicaranya yang baik-baik. Fikirannya kalau berpikir yang baik-baik. Semuanya baik. Kalau dia dari cintain Allah. Artinya hidupnya dalam pengawasan Allah. Dalam pengaturan Allah. Dalam perawatan Allah. Dalam cinta Allah. Dan Allah tidak biarkan dia rugi di dunia. Allah tidak akan biarkan dia rugi dalam matinya saat detik matinya. Allah bersama dia, mengawal dia saat dia mati. Allah mengawal dia saat dia hidup. Allah mengawal dia ketika dia bangkit nanti kemudian hari. Di hari kebangkitan. Allah akan naungin dia dalam naungan. Dan itu disebutkan dalam hadis. Ada 7 makhluk. Ada 7 kategori orang di dunia ini yang akan Allah naungi nanti di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7. Itu hadis menyebutkan. Semuanya dirawat oleh Allah. Diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dibimbing sama Allah supaya tidak sia-sia dunia, tidak sia-sia matinya, tidak sia-sia bangkitnya, dan tidak sia-sia menghadap Allah kelak di padang mahsyar. Tidak sia-sia sampai di padang mahsyar diraungin Allah. Itu tanda Allah cinta kita, masyaallah. Itu tandanya Allah peduli kita. Dan ada hal lagi yang Allah berikan contoh dalam hadis Nabi SAW. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, siapa saja hamba itu. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, siapa saja, Allah akan iklankan cintanya kepada makhluk langit yang ada di langit, para malaikat-malaikatnya. Idza ahabballahu 'abdan nada munadin fis sama, dalam hadis qudsi. Kalau Allah sudah cinta seorang, Allah akan perintahkan makhluk-makhluk langit untuk mencintai itu makhluk yang ada di bumi tersebut. Kata Allah kepada makhluk-makhluk langit, para malaikat, aku cinta kepada si fulan. Aku cinta pada si fulan. Kalian wahai para malaikatku, malaikat jauh lebih banyak jumlahnya dari kita manusia. Kita cuma 3 miliar. Ya, kita cuma 3 miliar di dunia ini. Kalau dihitung paling banyak 3 miliar. Malaikat miliaran. Karena hitung saja malaikat raqib dan atid. Satu kanan, satu kiri. Setiap orang ada malaikat 2. Raqib dan atid. Kalikan 3 miliar. Sudah 6 miliar. Malaikat munkar dan nakir dalam kuburan 2. Kalikan 3 dan 6, dah 12 miliar. Bagaimana lagi? Oke, malaikat Ridwan, malaikat jauh lebih banyak jumlahnya dari kita. Tapi Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikatku, aku cinta kepada si fulan. Aku sayang sama si fulan, kalian cintai dia. Malaikat pun ikut perintah Allah lalu mencintai itu hamba. Cintai. Dari langit, makhluk langit mencintai itu hamba yang ada di bumi. Si fulan bin fulan. Lalu malaikat turun ke bumi, mengumumkan kepada dunia, cuman kita nggak dengar. Memang kita nggak punya bahasa malaikat. Yang bisa tahu malaikat berbicara itu cuma para nabi. Kita nggak dengar. Kita tidak paham bahasa malaikat. Tapi malaikat
menyerukan kepada makhluk bumi. Wahai makhluk bumi, Allah mencintai si fulan. Dan Allah perintahkan kami untuk mencintai si fulan, dan kami sudah mencintai si fulan, dan sekarang kami diperintahkan untuk membawakan cinta kami kepada makhluk di bumi kalian. Wahai makhluk bumi, cintai dia. Maka makhluk bumi pun mencintai dia. Yang tidak mencintai dia cuma musuh-musuh Allah. Yang tidak mencintai orang yang dicintai Allah, dan yang dicintai oleh malaikat-malaikat cuman manusia-manusia musuh Allah. Adakah makhluk musuh Allah di muka bumi? Banyak. Siapa musuh Allah di muka bumi? Yaitu tadi, yang muslim juga musuh Allah, yang kafir juga musuh Allah, yang munafik juga musuh Allah, yang musyrik juga musuh Allah, yang perusak, pelaku maksiat juga musuh Allah. Siapa yang mencintai orang tersebut? Yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasul? Siapa? Orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasul. Yang tidak mencintai Allah, yang tidak mencintai Rasul, tidak mungkin mencintai yang dicintai Allah dan Rasul, malaikat. Tidak akan. Makanya terjadi konflik dalam kehidupan dunia manusia. Ada orang baik, ada orang tulus, ada orang jujur, ada orang amanat, ada orang yang mukhlis, ada orang yang muttaqin, ada orang yang dekat dengan Allah, ada orang yang dekat dengan amal bakti kehidupan dunia akhirat. Tapi dimusuhin. Siapa yang musuhin itu? Siapa yang musuhin itu? Faktanya yang memusuh itu pasti musuh Allah, pasti musuh Rasul, pasti musuh malaikat. Tidak mungkin musuh orang yang dicintai Allah membenci orang yang dicintai Allah. Tidak mungkin. Orang yang dicintai Allah membenci orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai malaikat membenci orang yang dicintai malaikat. Tidak mungkin. Pasti musuh Allah. Maka kita nampak pergolakan dalam kehidupan dunia. Ada orang baik dimusuhi, ada orang baik dikonspirasikan, ada orang baik dizalimin, ada orang baik dibantai, ada orang baik diinjak-injak hak-haknya, dizalimin, dirampok. Kenapa? Karena memang musuh Allah. Kan tidak mungkin gabung antara cinta dengan kebencian. Tidak mungkin. Benci-benci, ya cinta-cinta. Jamaah, ini realitas. Karena ada orang bilang, kalau dia dicintai Allah, kenapa dimusuhin? Yang musuh itu siapa? Yang baik atau yang jahat? Emang di dunia ada orang baik, ada orang jahat? Dua-duanya ada. Yang baiknya ada, yang jahatnya ada. Yang Islam ada yang baik, ada yang jahat. Ada, dua-duanya ada. Yang baik Islam ada, yang jahat Islam ada. Yang jahat dalam Islam munafikun. Yang jahat dalam Islam orang-orang munafik. Yang jahat dalam Islam orang-orang yang tidak kenal taubat, berbuat maksiat non-stop sampai mati buat maksiat. Orang jahat. Orang jahat. Jadi jemaah, ketika Allah mencintai si fulan, dia umumkan cintanya kepada malaikat. Ketika malaikat mencintai si fulan, malaikat turun ke bumi menyampaikan cintanya kepada malaikat. Ketika dia turun ke bumi, dia katakan kepada makhluk di bumi, cintailah mereka. Cintailah orang-orang yang kami cintai dan Allah cintai. Maka makhluk bumi mencintai. Dan ketika makhluk bumi mencintai, ada yang tidak mencintai, berarti itu pasti bukan orang yang dicintai Allah. Pasti musuh Allah. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa ada orang yang menjadi musuh Allah? Banyak. Ayat di dalam Al-Quran menyebutkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Ada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran. Tinggal kita bisa memilih dan memilah, ma'asyar muslimin. Bagian akhir, ma'asyar muslimin. Ketika Allah mencintai seorang. Ketika Allah mencintai seorang. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan uji orang itu. Ini beda antara kita dengan satu sama lain. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan puji, kita akan sayang, kita akan tampilkan sebuah sikap yang baik kita kepada dia. Tapi di sisi Allah ada bentuk lain. Ketika Allah cinta seorang, Allah akan uji orang itu. Kebalikannya. Dari satu sisi, dia sam'u, dia telinganya, dia matanya, dia kakinya, dia tangan, dia betul dari sisi. Tapi di sisi yang lain, Allah bilang, kalau aku cinta si fulan, aku akan uji dia. Kenapa harus diuji ya Allah? Kenapa engkau harus uji hamba itu kalau engkau cinta? Diuji dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dia sebagai hamba. Diuji
dalam rangka untuk mendekatkan dia kepada aku. Diuji dalam rangka untuk memperhatikan dia bahwa dia selalu dalam kawalan aku. Dan ketika aku dapatkan, aku berikan ujian kepada dia, aku berikan petunjuk kepada dia untuk terus berada di posisi yang lurus, istiqamah, walau dalam ujian. Ada orang diuji ma'asyiral muslimin, tapi dia tidak kuat dengan ujian, lalu dia keluar. Dia keluar ring, dia keluar garis. Lalu dia menjadi orang yang putus asa, dia sesat, dia tinggalkan agama karena diuji terlalu lama. Tapi ada orang-orang yang dicintain Allah, semakin diuji Allah, semakin dekat dia kepada Allah. Semakin diuji oleh Allah, semakin tunduk dia kepada Allah. Semakin diuji pada Allah oleh Allah Ta'ala, semakin dia menikmati ujiannya di hadapan Allah. Dan semakin dia menikmati ujiannya di hadapan Allah, semakin pula dia diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Maka kita tidak bisa mengukur kalau kita diuji oleh Allah dan kita dalam keadaan baik, terus istiqamah, terus dengan iman kita, terus dengan dekat kita kepada Allah. Kita jangan salah sangka. Kita jangan negative thinking bahwa sebenarnya Allah ini sayang apa enggak sama saya. Itu adalah ucapan tidak pantas. Jika kita dengan ujian, dengan beban, dengan tekanan, dengan musibah, dengan bencana yang menimpa kita, terus kita baik, terus kita istiqomah, terus kita dalam iman dan takwa, jangan kita su'zan, jangan kita sangka jelek, negatif thinking. Nah, kalau itu membuat kamu menambah dekat, membuat kamu tambah ridha, membuat kamu tambah cinta kepada Allah, tanda Allah Ta'ala sedang mencintai kamu. Dan tanda Allah Ta'ala sedang mengangkat derajatmu, lebih dekat kepadanya. Karena Allah kepingin membuat hambanya mendekat ke dia. Dan yang paling kelihatan orang itu berat untuk mendekat ke Allah kalau ujiannya bertubi-tubi. Biasanya orang kalah dengan ujian. Biasanya orang kesal dengan ujian dan cobaan. Biasanya orang putus asa dengan cobaan dan ujian. Dan mereka tinggalkan Allah. Mereka tinggalkan agamanya. Mereka tinggalkan kedudukan di sisi Allah. Biasanya macam itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah dicintai Allah, tidak. Dia tetap istiqamah. Dia menikmati. Sebagai bukti, kenapa para anbiya paling banyak ujian dalam hidup? Kenapa para rasul paling banyak ujiannya dalam hidup? Ya, karena Allah mencintai mereka. Karena itu ujiannya non-stop. Sampai mati pun ada nabi yang diuji. Sampai mati. Non-stop. Ujian untuk diri dia sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sedikit gambaran daripada ucapan Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu sudah dicintain Allah, ya, dengan cara mengikuti Rasulullah Muhammad, Allah akan mencintai kamu, dan pahaminlah bahwa sesungguhnya Allah kepada kamu akan terus mengampuni kamu dosa kamu. Kita akan tetap buat dosa walaupun kita dicintai Allah, sadar atau tidak sadar, pasti kita akan melakukan buat salah dan dosa. Pasti. Mau dosa kecil, pasti kita buat. Tapi Allah Maha Penyayang. Allah akan lewatkan dosa kamu. Allah akan lupakan dosa kamu. Karena Dia sayang sama kamu. Kamu buat baik, kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kamu buat baik, kamu udah dicintain Allah. Kamu buat baik. Buat baikmu itu sudah menghapuskan dosa kamu. Karena kamu udah dicintain Allah. Kita buat jelek, lalu kita buat baik. Kita buat jelek, lalu kita buat baik. Kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang baik yang kamu buat itu menghapuskan dosa. Walau kamu tidak sempat istighfar. Sebab apa? Kamu udah dicintain Allah. Dan kita tidak mungkin mencegah diri kita untuk tidak berbuat salah yang kecil-kecil dan dosa-dosa. Makanya Allah tutup ayat itu dengan Innallaha ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Allah sangat mengampuni. Allah ngerti dah. Allah ngerti. Dan banyak orang-orang nanti, ma'asyiral muslimin, di akhirat kelak, di hadis Nabi disebutkan, banyak orang-orang. Allah kepada dia. Karena cintanya Allah kepada dia. Setelah dia masuk surga, ini dalam hadis ceritanya. Setelah dia masuk surga, Allah bicara sama dia. Ya fulan, kira-kira artinya. Ini dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Ya fulan, kamu tahu tak? Dulu waktu di dunia, dia sudah masuk surga. Kamu tahu tidak? Dulu waktu di dunia, kamu buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, yang dosa-dosa, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Dan kamu tidak sempat minta ampun sama aku. Kamu tidak sempat taubat pada aku, tidak minta ampun.
Tapi sudah bagian kamu karena cinta aku, kamu kumasukkan ke dalam surga. Kenapa? Sekarang kamu masuk surga? Kenapa kamu kumasukkan surga padahal waktu itu kamu tidak sempat minta ampun tuh dosa-dosa? Itu salah tidak sempat. Mati masih ada dosa tuh. Masa nempel tuh dosa. Tapi kamu kumasukkan ke surga. Karena aku cinta kamu. Karena aku sayang kamu. Sekarang aku bukakan kamu dosa kamu. Ini dosa kamu, ini dosa kamu, dosa kamu. Disebutkan di dalam surga itu dosa dia sekian. Tapi sudahlah, aku lupakan itu. Karena aku udah cinta kamu. Aku udah sayang kamu. Masyaallah muslim. Itu kelebihan kita. Itu kelebihan kita. Kita berprinsip bahwa Allah maha sayang sama kita. Tapi kita harus membangun sayang kita, peduli kita, cinta kita kepada Allah. Nah, cinta kita kepada Allah bukan bentuk zat. Cinta kita kepada Allah adalah pada kekuasaannya, pada keagungannya, pada kemuliaannya, pada agamanya, pada perintahnya, pada arahan-arahannya. Itu cinta kita kepada Allah. Tak cuek, tak anggap kecil, tak anggap sepi. Allah di atas segalanya. Masyaallah muslimin. Tapi kalau kebalikannya, kamu tidak cinta ke Allah, kamu jadi musuh Allah, kamu berpaling dari Allah, kalau kamu berpaling kepada Rasul, tatawallau, kalau kamu berpaling, ayat berikutnya Allah bilang, kalau kamu sudah berpaling, aku akan gantikan orang dari kamu, selain dari kamu, yang lebih baik dari kamu. Istabdil qauman ghairakum. Kalau kamu bertentangan dengan Allah, murka, membuat murka aku akan gantikan kamu dengan makhluk lain yang lebih baik dari kamu. Tatawallau qauman ghairakum. Selain dari kamu. Gampang Allah membuat orang cinta kepada dia. Kalau Allah mau. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul atii'ullah war rasul. Fa in tatawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Kalau kamu berpaling, ketahuilah bahwa aku tidak suka dengan orang yang ingkar. Kalau aku tidak cinta pada orang yang melawan aku. Dan akhirnya musibah kamu beruntun. Dunia kamu rugi, akhirat kamu rugi. Mati kamu rugi. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kamu berpaling, tapi manusia masih punya ruang. Selagi dia punya nafas, selagi dia masih punya roh di badannya, maka dia masih punya ruang, masih punya kesempatan untuk dia balik kepada Allah, membangun cinta dia kepada Allah sampai nafas dia terakhir. Kalau dia masih bisa mengelolanya. Jadi tidak ada batas akhirnya kecuali mati. Kecuali mati saja. Batas akhir kita untuk membangun cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, hanya cuma nafas kita. Kalau kita kepengen berpikiran positif, insya Allah Allah bukakan pintu hati kita untuk selalu berpikiran positif bahwa Allah maha sayang, maha kasih, maha memberi kepada kita, dan Allah selalu membimbing kita, menunjukkan kita jalan yang baik kalau kita mau jalan itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita ini ma'asyar muslimin dengan ucapan Fatihah bersama-sama. Allah yaghfir lana wa yarhamna wa yuri darajatina fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا وشفيعا لنا في آخرتنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اشفعنا بالقرآن، اللهم أحينا مع القرآن وأمتنا بالقرآن. صلى الله عليه وسلم محمد وآل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.